Nanti mama datang lagi ya, Kenzo. Kenzo pergi. Mama nggak tahu kemana dia. Yuk, nanti kita bawa dulu ya. Mau makan dulu sama Kenzo. Kalau itu ke Mbak Im aja nanyanya, karena saya tidak masuk kepada proses bagaimana cara merayakan anak ulang tahun. Saya kira kita nggak tahu persoalan orang gitu ya, nggak tahu itu gitu. Jadi ya saya kira kita prasangka baik aja dan kita doakan aja, mudah-mudahan ya mungkin itu yang terbaik gitu buat mereka saat ini. Kisah keretakan rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven nampak tidak ada habisnya menjadi buah bibir pembicaraan orang banyak. Mengingat kabar kurang enak itu berdampak cukup besar, terutama bagi Paula. Ia selain dideru isu miring yang menuding dirinya telah mendua, model kelahiran Semarang itu juga dipaksa gigit jari di acara ulang tahun putra bungsunya yang ketiga tahun. Pasalnya, Paula gagal menemui sang buah hati yang dikabarkan telah pergi meninggalkan kantor Baim sejak pagi hari. Padahal, di tangannya terdapat sebuah kado spesial yang telah diminta secara khusus oleh sang putra. Dengan berat hati, ia pun terpaksa meninggalkan kado spesialnya itu di atas meja. Oke, sekarang kita lagi mau surprisein Kenzo. Jam 2 siang aku mau surprisein Kenzo. Terus aku udah bawa mie ulang tahun. Mau makan bareng Kenzo. Dan mau kasih hadiah aja. Ini kenapa ada dan karena ini adalah sesuai requestan nih. Videonya lucu deh. Jadi ada sukanya sekarang? Iya, sama minum apa dulu, kacang dulu. Jadi coklat ungu mau apa enggak? Enggak mau kacang Sama dulu. Oke sayang. kalau labu. Sudah sampai telat lagi. Sampai sekian. Nama Kenzo bener. Kenzo. Gemes ternyata kayak ini bisa bisa pilih isinya apa aja. Kenzonya mana Pak? Kenzonya di mana Pak? Kenzonya di mana? Tadi beberapa lagi keluar, nanti dari pagi. Oh iya pagi, kemana? Nggak tahu deh. Ini jam berapa acaranya Pak? Juga nggak tahu aja Pak. Dia nanti nggak ada ya? Anaknya nggak ada? Oh dari pagi. Kita kasih di sini dulu. Ini nggak bisa berdiri ya? Ini ya nanti bisa kayak gitu. Kalau di sini nanti kasihnya. Aku selalu di sini. Dengan ke papa. Nanti mama datang lagi ya Kenzo. Kenzo pergi. Mama nggak tahu kemana dia. Yuk, nanti kita bawa dulu ya. Mau makan dulu sama Kenzo. Untungnya, usaha keras dan keteguhan hati Paula membuahkan hasil yang manis. Buktinya, ketika ia kembali datang ke kantor Baim Wong menjelang tengah malam, Paula akhirnya dapat bertemu langsung dengan sang buah hati. Seakan tak mampu lagi menahan rasa haru bercampur sedih, emosi Paula pun pecah seketika, di mana Paula langsung datang menghampiri sang putra sembari mengusap kepala dan menciumnya tanpa henti. Lantas, seperti apa dukungan sederet sahabat Paula terkait permasalahan yang kini tengah ia hadapi? Serta bagaimanakah pula Fahmi Bahmid menanggapi hal itu sebagai kuasa hukum Baim Wong? Anak mama soleh cium. Kalau itu ke Mbak Im aja nanyanya, karena saya tidak masuk kepada
proses bagaimana cara merayakan anak ulang tahun. Jadi kalau Anda tanya teknis merayakannya, nanti saya coba tanya Baim. Memang hari ini saya mau ke sana. Nanti malam saya bilang ini ada pertanyaan dari wartawan. Gitu aja. Saya tanyakan ke Baim. Baim, kenapa ada kejadian kemarin? Nanti jawabannya kita ketemu lagi. Saya kira kita nggak tahu persoalan orang gitu ya, nggak tahu itu gitu. Jadi ya saya kira kita prasangka baik aja dan kita doakan aja, mudah-mudahan ya mungkin itu yang terbaik gitu buat mereka saat ini. Ya pasti kita mendoakan yang terbaik. Semua orang pasti punya masalah ya, semua pasangan berumah tangga pasti ada masalah. Tapi ya tugasnya kita sebagai teman-temannya mereka ya kita cukup mendoakan semoga dikasih jalan terbaik, dikasih ketabahan juga untuk menjalankan semuanya. Sementara itu, dalamnya luka di hati Paula nampaknya mulai membuatnya jengah. Ya, setelah lama terdiam tanpa kata, Paula akhirnya muncul di media sosial dengan membagikan potongan ceramah Ustadz Hanan Attaqi terkait berdamai dengan diri sendiri. Entah pesan apa yang ingin disampaikan Paula, namun banyak netizen yang menganggap jika ini adalah tanggapan Paula terkait klarifikasi Baim Wong beberapa hari yang lalu. Level tertinggi kamu berdamai dengan diri sendiri adalah tidak masalah kalau orang lain salah paham tentangmu, selama Allah Maha Tahu segalanya. Tulis Paula Verhoeven. Lantas seperti apa Fahmi Bahmid menanggapi pembelaan dari Paula Verhoeven serta sederet netizen yang menganggap jika Baim Wong telah membongkar aib rumah tangganya sendiri? Kalau ada kesalahan, ungkapkan. Orang yang bersalah ingin membela diri, bela diri. Tapi kita tidak bisa terus-menerus sebuah kesalahan dibiarkan. Membiarkan sebuah kesalahan sama saja kita membenarkan kesalahan tersebut. Jadi kalau memang salah, sampaikan. Kalau misalnya saya tidak melakukan, bantah. Itu adalah aturannya, aturan mainnya. Jadi saya pikir bukan persoalan teman-teman yang ada di mana masyarakat itu terus tidak terima, tidak. Mungkin dia tidak memahami. Kalau saya buka lebih jauh, mungkin tidak pantas saya sampaikan. Jadi mending saya batasi saja, karena semuanya itu materinya nanti di pengadilan. Sebenarnya posisi saya itu sulit. Saya memang bisa dibilang dikhianati sama dua orang terdekat saya, dari pihak perempuan sama laki-laki. Yang laki-lakinya itu adalah teman baik saya sendiri. Oh, aku nggak yakin Paula melakukan itu sih. Sebagai sahabat nanti kita lihat aja di persidangan ya. Kita berdoa yang terbaik sama waktu yang membuktikan deh. Anda harus tahu di saat seseorang sabar, ya di sabar ini bisa semua orang yang sabar. Tatkala seseorang yang sabar, batas kesabarannya sudah berakhir, ya seperti ini kejadiannya. Jadi dia selesaikan masalah itu langsung daftarkan ke pengadilan. Inilah tatkala seseorang yang selama ini sabar, diam, nah marahnya seperti itu. Nah pada saat kemarin dia mengungkapkan, itu adalah bentuk daripada selama ini saya diam, ini yang terjadi sebenarnya. Artinya dia ingin mengungkapkan kepada masyarakat, ini yang terjadi. Jadi kalau misalnya itu menjadi sesuatu yang saya harapkan hal-hal yang negatif kan tidak perlu kita benarkan. Kan gitu ceritanya. Jadi yang saya tahu, yang harus kita benarkan, yang harus kita tiru ada hal-hal yang positif. Itu kan begitu teorinya. Tapi dia sudah menyampaikan dengan keberanian dia, itu luar biasa sekali. Karena sebetulnya yang ingin mengungkapkan itu adalah memang Baim sendiri. Bagi Baim, saatnya saya buka kebenaran. Kadang masih kan ada tarbiyah juga ya, ngaji bareng gitu. Jadi udah lama nggak ketemu karena aku juga udah jarang ikut tarbiyah. Kemarin sempat
sempat off gitu. Cuman ya pasti doain yang terbaik aja. Ini menyampaikan kebenaran. Ya. Jadi bahasanya dia ini kebenaran Bang harus saya sampaikan. Jadi ini bukan persoalan membongkar atau tidak membongkar, karena prinsip kita tidak boleh selalu membenarkan hal-hal yang salah dengan cara menutupi hal-hal yang salah itu. Manakala hal-hal yang salah itu kita tutupi, sama saja kita membenarkan sebuah kesalahan. Nah, kalau kita sudah ikut terlibat dalam membenarkan sebuah kesalahan, maka kita bagian dari kesalahan itu sendiri. Jadi itu bahasanya saya bilang, kalau memang kau ingin mengungkap kebenaran, ungkapkan. Karena kita tidak boleh terus-menerus selalu menutupi sebuah kesalahan, sehingga kesalahan itu menjadi sebuah kebenaran. Membenarkan kesalahan itu dengan cara menutupi itu adalah hal yang tidak baik. Bukan. Apapun yang terjadi ke depannya, saya sama pengacara saya, ya kita sudah siap apa yang terjadi. Ya, paling itu aja, punten banget, saya nggak akan ada pertanyaan. Saya tahu kemana-mana. Sekali lagi maaf buat semua wartawan. Ya, udah itu aja sih. Terlepas dari apa yang sebenarnya terjadi, tidak dapat dipungkiri jika kabar keretakan rumah tangga Baim dan Paula telah membuat jutaan masyarakat terkejut. Mengingat keharmonisan keduanya yang selalu terpancarkan di setiap momen. Dan tidak berhenti sampai di situ saja, naik turunnya roda kehidupan pun selalu mereka hadapi bersama-sama. Mulai dari dilaporkannya Baim Wong ke pihak berwajib karena konten prank unggahannya, kisah pilu ambruknya gedung kantor baru, hingga duka mendalam ketika Paula mengalami keguguran. Ya, segala asam garam kehidupan telah mereka lalui berdua. Ditambah lagi, menjelang pernikahannya dulu, Baim sempat pula mengakui jika kehadiran Paula merupakan jawaban dari doa-doanya sejak dulu. Kadang-kadang juga suka bingung lah, arti bingung tuh, kok apa yang di doa saya 90% dijawab ya. Saya juga tidak pernah bilang untuk saya minta orang yang saya cantik. Saya cantik pasti, saya tuh mau cantik, saya nggak bilang soleha, saya nggak bilang, saya bilangnya itu bisa dibimbing dan bisa dipercaya. Dan memang dia itu yang paling saya senang itu dia bisa dibimbing, ngikutin dan menanyakan apa tentang agama, tentang ini. Karena dia sebelumnya juga pacaran dengan beda agama ya, itu 5 tahun, lama banget. Dan akhirnya juga dia bisa dipercaya, dia kemanapun saya tidak pernah takut ya. Karena awal saya juga WhatsApp dia, saya nanya sama dia itu, kamu udah sekitar berapa hari lah kita WhatsApp. Akhirnya saya nanya sama dia itu, kamu punya pacar gak sih, kata dan akhirnya dia bilang kalau aku punya pacar nggak mungkin aku balas WhatsAppnya. Dan di situ aja satu kata yang simple sudah menginikan dia seperti apa ya. Jadi akhirnya gue di situ aja udah mulai tenang lah. Miris memang apa yang kini terjadi, terutama jika mengingat kembali perjuangan Baim menaklukkan hati Paula yang penuh dengan lika-liku. Lantas seperti apa penjelasan keduanya terkait awal mula kisah cinta mereka? Awalnya itu sebenarnya saya bukan saya ke dia, lebih ke jadi ya, dikenalin ya. Jadi bukan semua orang, kadang-kadang teman-teman saya itu mengenalkan ya, kenalin. Dan kebetulan waktu itu Ilmira ada istrinya Teguh Zaki, dia itu bilang sama saya, mau gue kenalin nggak? Cantik nih, saya cantik lah dong. Cantik nih, tapi baik banget, jangan aneh-aneh lo, kata dia. Emang gue pernah jahat sama cewek, gue bilang. Kalau bener nih, jangan aneh, jangan bercanda deh, jangan aneh. Di siapa? Katanya kasih tahu nama dia Pak. Jadi Zaki sama Ilmira itu yang kenalin saya sampai dia nikah. Nah sekarang gantian. Tiba-tiba dia bilang nama dia, tapi saya bilang lah namanya Verhoeven, gue bilang ini pasti kan Kristen, gue bilang janganlah buang-buang waktu. Nah akhirnya saya ngeliat
Dia bilang musim, terus saya langsung Google. Dan tapi itu kenalan sama dia itu lama banget. Jadi saya, mana lu katanya mau ngenalin? Wah, lama banget. Akhirnya juga ada Bunda ya, Mas Satuan. Mas Satuan juga. Ayo dong, Mas Satuan itu koreonya dia di show. Mana kenalin dong, sama nggak kenalin udah berapa bulan ya, sebulan atau soalnya aku bulan. masih bingung juga sih, mikir-mikir juga dikenalin Mbak Im Wong gitu. Emang kan. kenapa? Karena aku nggak tahu dia sama sekali ya, maksudnya tahu Mbak Im Wong gitu, cuman kan nggak tahu kilas baliknya, dia nggak tahu gitu, taunya cuman Baiklah aku. taunya cuman dulu ya dia begitulah gitu kan, anak gaul Jakarta gitu. Dan tapi kalau sahabat-sahabat dia bilang enggak kok, ini baik. Nah aku kan takutnya dia kan promosi aja gitu, makanya aku harus cek dulu gitu. Sedangkan banyak di luar sana pastilah pro kontra tuh ada kan, yang nggak kenal pasti ngejelekin dia apa segala macem. Cuman sih aku tampung semua sih, kayak kayak tampung mana yang bagus mana yang jelek, terus ya udah langsung jalanin aja, langsung kenalan gitu. Awalnya juga pertanyaannya banyak sih, dia gini nggak gitu nggak gitu, banyak. Makanya kenapa aku nggak mau dikenal-kenalin, karena agak mikir juga sih awalnya sebenarnya. Akhirnya lama banget gue bilang ini. Akhirnya gue beraniin direct message dia di Instagram. Udah gue iniin dia, adalah bodo amat. Karena kita kan udah kepala tanggung umur nih, udah tua, tolak nggak ada deh gue. Cari lagi yang lain nih gue. Capek. Setelah berapa lama? 1,5 bulan, 2 bulan. Iya. Udah lah, gue iniin aja. Masih ada kok sampai sekarang, itu tulisannya juga. Udah habis itu, dan akhirnya lama lagi dibalasnya berapa? Soalnya kan kita nggak berteman, jadi kamu di request, jadi kayak 5 jam kemudian baru aku bales. Kita nggak tahu kan. Itu kan lupanya aja, tadi dibalas sama dia. Nah udah dari situ. Berapa lama setelah itu ya? Sekitar berapa hari baru kita ketemu ya? Dari situ ya, seminggu lah ya, 2 minggu ya. Nggak nyampe ya. 3 harian baru. Dia gerak cepat, setiap hari ngajakin ketemuan. Umur bos. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.